Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Kang, bagianku mana, Kang? Kang, bagianku mana, Kang? Kang, sudah dapat banyak, Kang. Setelah mengantarkan kedua anaknya, yakni Ita dan Nina berangkat sekolah, Edi langsung pergi ke rumah orang tuanya. Hari ini dia sudah berjanji kepada sang ayah untuk membantu menjemur gabah dipanen kemarin. Kebetulan Edi yang bekerja sebagai operator di salah satu pabrik sedang libur panjang. Sesampai di rumah orang tuanya, Edi bergegas berganti pakaian dan langsung mengangkat satu persatu sak gabah yang akan dijemur. Diangkatnya karung-karung itu ke sebuah lapangan yang berada di samping rumahnya. Sementara ibunya langsung menjemur gabah-gabah tersebut sebelum diangkut ke tempat penyelepan padi untuk digiling menjadi beras. Tak terasa hari sudah mulai senja. Saat sedang memasukkan gabah yang sudah kering ke dalam karung, datanglah Jainuddin, atau orang lebih akrab memanggilnya dengan sebutan John. Sahabat Edi itu datang untuk mengembalikan traktor yang digunakan membajak sawah sang ayah tadi pagi. Terjadi obrolan ringan di antara dua sahabat itu, yang pada akhirnya mereka berencana menyuluh belut nanti malam. Edi tertarik dengan ucapan John tentang kondisi sawah yang mana sedang musim banyak belut. Ide mencari belut itu pun muncul dari Edi. Dia rindu mengulang masa lalu, di mana memburu belut dan memasak bersama kawan-kawan. Randy pasti bisa, ucap John yang akan mengajak Randy sekalian. Randy merupakan kawan mereka yang paling pintar dalam memburu belut. Setelah rencana diputuskan, pulanglah John. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Tampak Edi, John, dan Randy berjalan beriringan menyusuri jalan pematang sawah. Aku yang berjalan paling depan, disusul Randy di tengah dan John di belakang. Dengan cermat, Petroma kami mengitari sawah tersebut, berharap ada lubang belut maupun belut yang keluar untuk ditangkap. Akan tetapi sudah lebih dari 2 jam belum ada belut yang didapatkan. Wah, kalau Mbak Kunti gak datang, belut gak bakalan muncul ini, canda John setengah kecewa, yang disusul dengan riuh tawa mereka. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Karena belut yang dicari juga dapat, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Namun mereka menghentikan langkah saat tercium bau bunga kamboja yang menusuk hidung. Aromanya sangat menyengat. John yang berada di bagian paling belakang pun sadar ada seseorang yang sedang mengikuti mereka. John memberitahu pada kawan-kawannya untuk melanjutkan pencarian. Dan seolah sudah hafal, Edi dan Randy pun akhirnya tidak jadi pulang. Mereka memutuskan balik ke area persawahan, kembali mencari belut di malam itu.
Eddie yang berjalan paling depan, disusul Randy di tengah, dan John di belakang. Dan benar saja, belut-belut yang semula enggan menampakkan diri mendadak muncul hampir di setiap area persawahan. Bahkan ada yang tampak menggelepar. Dengan sigap, Randy dan Eddie memunguti belut-belut itu dan memasukkannya ke dalam ember. Sedangkan John yang bertugas memegang lampu petroma hanya berdiri di pematang sawah, yang mana dia ditemani sosok seorang perempuan di belakangnya. John sadar akan keberadaan sosok tersebut, namun dia membiarkan sosok kuntilanak itu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang banyak. Kang, bagianku mana, Kang? Suara lirih yang hanya didengar oleh John itu membuat bulu kuduknya meremang. Dan karena suara itu terus terdengar, nyali John pun akhirnya ciut juga. Dengan sedikit gemetar, dia meminta pada kawan-kawannya agar lekas naik ke pematang sawah. Akhirnya mereka putuskan untuk menyudahi perburuan belut malam itu. Saat beranjak pulang, kembali terdengar suara seorang perempuan. Kang, bagianku mana, Kang? Kang, bagianku mana, Kang? Namun kali ini bukan hanya John yang mendengar suara itu, tapi Randy dan Eddie juga mendengar dengan sangat jelas. Eddie pun mengingatkan John untuk melempar beberapa belut yang didapat ke arah belakang tanpa menoleh. Karena Eddie tahu sosok kuntilanak masih mengikuti mereka bertiga. Dan jika belum mendapatkan bagiannya, takutnya sosok itu akan mengikuti sampai ke rumah. Memang itu sudah menjadi nasihat secara turun-temurun, yang menurut orang tua mereka, di saat mencari belut di sawah, lalu jika tiba-tiba ada sosok kuntilanak mengikuti, maka orang yang mencari belut akan mendapatkan hasil yang banyak. Sehingga para pencari belut akan membiarkan sosok kuntilanak itu mengikuti. Setelah hasil yang didapatkan sudah dirasa cukup, maka para pencari belut harus melemparkan beberapa hasil tangkapan ke belakang. Tujuannya adalah agar kuntilanak itu tidak mengikuti sampai ke rumah. Dan jika masih terdengar suara meminta jatah, maka harus melempar kembali beberapa belut, karena itu menandakan apa yang diberi belumlah cukup. Setelah melempar beberapa belut ke belakang, sosok itu pun berhenti mengikuti mereka bertiga, yang dengan segera mereka pun memutuskan untuk pulang. Dua minggu berlalu, Eddie yang merasa kangen dengan semur belut kembali mendatangi John. Memanglah banyak warung di sekitar dengan menu belut, dan memang menu itu yang sangat terkenal dari wilayahnya. Namun dia lebih asik dengan masakannya sendiri. Saat sedang asik ngobrol dengan John, muncul Bima mampir. Lalu larut dalam obrolan. Bima yang belum pernah berburu belut pun akan ikut serta. Dan secara kebetulan, sejak kemarin istrinya yang sedang hamil lagi nyidam belut goreng. Di malam yang direncanakan, sekitar pukul 9 malam berangkatlah mereka. Seperti biasa mereka berjalan beriringan, di mana kali ini Bima berjalan paling belakang sambil membawa lampu petroma. Sedangkan Eddie, John dan Randy sudah sibuk menyusuri setiap pematang sawah. Bahkan Randy sudah turun langsung ke sawah. Dia bergelut dengan lumpur dari sawah yang baru selesai dibajak. Perburuan berjalan lancar. Banyak sekali belut yang muncul di permukaan. John dan Randy hanya cengengesan melihat Bima yang tampak ketakutan. Dari awal mereka sudah menyadari bahwa sosok kuntilanak sudah mengikuti mereka. "Jangan lupa Bim, nanti bagiannya si Mbak dikasihkan ya," ucap Eddie yang memperingatkan. Bima yang baru pertama ikut sama sekali tidak paham dengan ucapan Eddie. Dia hanya terdiam. Samar-samar dia mendengar suara seorang perempuan bersuara lirih. Kang, sudah dapat banyak, Kang.
Suara perempuan itu jelas terdengar dari belakang Bima, yang membuatnya celimukan mencari sumber suara. Mengingat hanya dia sendiri yang berdiri di tempat itu, sedangkan kawan-kawannya berada agak jauh di sawah. Kang, sudah dapat banyak, Kang. Bima yang kembali mendengar suara itu kali ini dengan spontan lari ke tengah sawah, berbaur dengan Eddie, John, dan Randy yang tengah sibuk mengais belut. "Kenapa kamu, Bim? Hati-hati loh, lampu petromaknya nanti mati." Eddie yang tampak heran mengingatkan Bima. Dengan nafas terengah-engah, Bima pun berkata pada kawan-kawannya bahwa dia mendengar ada suara perempuan. Suara itu seakan sangat dekat berada di belakangnya. Mendengar cerita dari Bima, Eddie, John, dan Randy pun hanya terkekeh. "Sial, kalau bukan karena istriku sedang ngidam, aku tidak akan mau mencari belut seperti ini," gerutu Bima membatin saat melihat sikap teman-temannya yang malah terkekeh di tengah ketakutannya. Setelah merasa hasil yang didapat sudah cukup banyak, mereka pun menepi. John yang dari tadi membawa ember yang berisikan belut hasil tangkapan menyerahkan ember itu pada Bima. Sedangkan John sendiri menyaut lampu petroma yang dari tadi dibawa oleh Bima. Mereka pun berjalan beriringan menuju pulang. Eddie yang berjalan paling depan mengingatkan agar melemparkan bagian tangkapan ke belakang, yang dibalas oleh John yang berjalan di depan Bima. "Bim, jangan lupa bagiannya si Mbak dikasihkan," pinta John pada Bima yang berjalan paling belakang dan juga membawa hasil tangkapan. Bima yang tidak paham dengan maksud perkataan John lagi-lagi hanya diam. Yang ada di pikirannya, mungkin si Mbak yang dimaksud John adalah Mimi, istri dari Bima yang sedang ngidam. Sesampainya di rumah orang tua Eddie, hasil tangkapan dibagi rata. Sebenarnya Eddie ingin masak bareng saja, namun terlihat kawan-kawannya ingin lekas pulang, sehingga dibagilah belut tersebut. Setelahnya, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Begitu sampai rumah, hasil tangkapan Bima langsung disambut Mimi, istrinya. Bima membiarkan Mimi mengambil hasil tangkapan untuk dibersihkan, yang pasti sudah tidak sabar untuk langsung dimasak. Bima sendiri bergegas membersihkan diri di kamar mandi. Saat sedang mandi itulah, samar-samar Bima mendengar suara perempuan. Kang, bagianku mana, Kang? Sontak Bima terkaget. Dia menghentikan aktivitasnya beberapa saat, lalu mencoba menajamkan lagi indera pendengarannya. Kang, bagianku mana, Kang? Dan memanglah nyata, suara itu kembali terdengar yang membuatnya gemetar ketakutan. Dia pun menyelesaikan mandi dengan segera. Saat akan keluar, dia yang terkaget berteriak dengan keras. Sosok kuntilanak sudah berada di sudut kamar mandi. Sosok menakutkan itu menatapnya sambil menyeringai, sementara tangannya menengadah meminta sesuatu pada Bima. Kang, bagianku mana, Kang? Suaranya terdengar menggema. Dengan masih berteriak, Bima segera keluar dari kamar mandi. Kenapa kamu, Kang? Tanya Mimi. Bima yang masih dalam keadaan ketakutan mencari alasan sekenanya. Dia tidak ingin mengganggu selera makan istrinya nanti. Dia pun segera ke kamar untuk ganti baju. Mimi yang sedang ngidam tidak peduli waktu menunjukkan sudah dini hari. Dan tampaknya keinginan untuk memakan belut goreng tidak bisa ditahan lagi. Dia melanjutkan aktivitasnya di meja bang bayi yang dikandung. Saat sedang sibuk membersihkan belut, dia dikagetkan dengan suara seorang perempuan. Neng, itu bagian saya, Neng. Suara perempuan itu jelas terdengar, yang membuat Mimi langsung mencari dari mana asal suara tersebut. Dan alangkah kagetnya dia saat sesosok perempuan berambut panjang berdiri di sudut dapur.
penampakan kuntilanak itu membuatnya berteriak ketakutan, lalu segera berlari hendak menyusul suaminya. Tanpa sengaja, dia menabrak ember berisikan belut yang belum selesai dibersihkan. Belut-belut itu berhamburan di lantai dapur, yang membuatnya hampir saja terjatuh. Bima yang mendengar teriakan sang istri lalu berlari menghampiri. Dengan segera dia mendekat Mimi, menanyakan perihal yang telah membuatnya berteriak. Itu kan ada kuntilanak. Tentu saja, jawaban itu membuatnya ikut ketakutan. Bima berpikir, pastilah sosok itu adalah sosok yang sama dengan yang menghantuinya. Dia pun mengajak istrinya menuju kamar, tanpa memperdulikan belut yang berceceran di lantai. Dan mereka pun mulai merasa tenang, karena tidak lagi ada gangguan dari sosok perempuan itu. Meski begitu, rasa gelisah membuat mereka tidak tidur sampai subuh tiba. Bayangan kuntilanak masih sangat terasa, sehingga masih ada perasaan takut yang menyelinap di hati mereka. Saat hendak berwudu, mereka dikejutkan dengan belut yang sudah berada di ember. Hanya saja jumlahnya tampak lebih sedikit. Dan pada akhirnya, Mimi putuskan tetap memasak belut tersebut. Rasa nyedamnya lebih kuat dibanding rasa aneh yang telah ditemui bersama suaminya. Bima mendatangi rumah John saat selesai sarapan, dengan tujuan ingin menanyakan tentang kejadian yang dialami semalam. Saat sampai di rumah John, Bima melihat Eddie dan Randy sudah terlebih dulu berada di sana. Mungkin saja kawan-kawannya itu menemui hal yang sama dengan apa yang ia temui. Dengan tergesa-gesa, Bima ikut duduk berbaur. John menyambutnya dengan pertanyaan tentang ketegangan yang dia perlihatkan. Apa semalam ada yang mengikuti kalian? Bima justru bertanya balik pada semua. Randy pun langsung menjawab pertanyaan Bima. Dia menjelaskan kalau mereka semua berkumpul dikarenakan semalam ada sosok perempuan yang mendatangi. Dan mereka ingin memastikan siapa semalam yang berjalan paling belakang. Dan memanglah Bima yang di belakang dengan membawa hasil tangkapan. John pun bertanya pada Bima perihal perintahnya, yakni waktu Bima disuruh melemparkan beberapa belut ke belakang. Yang dengan jujur Bima menjawab tidak melakukan hal itu. Dia menganggap kalau perintah John itu ditujukan pada istrinya. Memangnya kenapa? Bima yang tidak paham langsung bertanya. Eddie menjawab kalau itulah sumber masalah mereka, sehingga semalam sosok kuntilanak itu mengikuti mereka hingga sampai rumah masing-masing. Eddie yang hendak membersihkan belut hasil tangkapan dikagetkan dengan kemunculan sosok tersebut. Begitupun dengan John dan Randy yang terus diikuti dengan suara perempuan meminta bagian. Eddie melanjutkan dengan memberi penjelasan pada Bima bahwa bagi mereka, kehadiran kuntilanak yang mengikuti saat mereka mencari belut sudah menjadi suatu tantangan tersendiri. Dan kejadian seperti ini bukan hanya dialami oleh mereka saja, tapi sering dialami hampir semua orang yang pergi untuk ngobrol belut di malam hari. Meskipun menyeramkan, namun sosok tersebut dianggap sebagai pembawa berkah, karena pengobor belut akan mendapatkan hasil yang maksimal jika masih diikuti sosok itu. Dan syaratnya hanya memberi beberapa hasil tangkapan dengan cara melempar ke belakang tanpa menoleh. Eddie juga meminta pendapat kawan-kawannya supaya sosok itu tidak lagi mengganggu. Karena dari beberapa pengalaman pengobor belut lain, jika lupa ataupun sengaja tidak memberi jatah belut, maka sosok itu akan selalu menghantui, yang mengakibatkan sakit berkepanjangan dan bisa jadi depresi dan berujung gangguan jiwa. Dari perbincangan itu, akhirnya disepakati untuk mendatangi Kiai Soleh, seorang yang memiliki ilmu linuwih di kampung mereka. Begitu sampai di rumah Kiai Soleh, Eddie mewakili teman-temannya menceritakan apa yang mereka alami.
Dia juga meminta jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Dengan tenang, Kiai Soleh meminta agar belut hasil tangkapan jangan dulu dimasak. Mereka harus membawanya kembali ke sawah tempat mereka menangkap belut-belut itu. Setelah sosok kuntilanak itu datang, disuruh mereka berikan yang menjadi bagiannya. Assalamualaikum, Kang Bima. Mbak Mimi, Kang. Ucap seorang perempuan di tengah keseriusan perbincangan mereka. Dia adalah Sari, adik Mimi. Perempuan itu mencari Bima kemana-mana karena Mimi mengalami pendarahan. Bima teringat dengan belut yang telah dimasaknya tadi. Dengan sigap, dia pamit mendahului kawan-kawannya. Di malam harinya mereka putuskan untuk kembali ke sawah tempat mereka mencari belut. Termasuk Bima yang harus meninggalkan istrinya di rumah. Dia menyesal dengan apa yang telah menimpa Mimi. Istrinya itu dinyatakan keguguran setelah mengalami pendarahan tanpa sebab. Tapi semua sudah menjadi kehendak Sang Pencipta. Dia harus mampu membuang penyesalannya dan mengikhlaskan apa yang menimpa. Sabar, Bim, ucap John kembali bersimpati. Sambil menunggu kemunculan sosok kuntilanak, mereka berempat larut dalam pikiran masing-masing. Hingga angin sepoi datang mengusap kulit mereka. Terdengar suara tawa yang samar. Menyadari sosok kuntilanak itu telah hadir, dengan segera Bima langsung melemparkan seluruh belut ke belakang tanpa menoleh. Semenjak kejadian itu, Bima tidak mau lagi mencari belut di sawah. Dan dia melupakan kejadian buruk pada istrinya setelah Mimi kembali hamil di 3 bulan setelahnya. Sedangkan untuk Eddie, John dan Randy, berburu belut tetap mereka lakukan di setiap saat. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.